Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, selain ada berita-berita ringan yang kita suguhkan di dalam video-video kita di YouTube kita, tetapi juga ada kadang-kadang kita mesti hadirkan berita-berita atau uraian-uraian yang agak berat, tetapi menarik ya, dan memiliki makna yang paling penting ya. Makna penting seperti pada tanggal 7 itu ada sebuah tulisan ditulis oleh seorang wartawan senior ya. Yang kita suguhkan itu kemudian banyak diminati tentang tentang hari ulang tahun Anies Rashid Baswedan. Itu ternyata banyak sekali diminati dan ditonton puluhan ribu orang. Kali ini kita ingin menghadirkan sebuah tulisan juga yang penting dan perlu dan mungkin sangat mencerahkan ya, mencerahkan bagi kita sekalian. Tulisan ini diukat oleh FNN ya duluan, yang kemudian ini ditulis oleh seorang eksekutif muda ya, seorang peneliti namanya Fatur Rahman Fadli, Direktur Eksekutif Indonesian Development Research IDR, dengan judul Membaca Surya yang Bercahaya. Secara keseluruhan tulisan ini saudara sekalian bicara tentang bagaimana strategi profil Surya Paloh, komitmennya, strategi politiknya, kehidupannya, ada komitmen terhadap visi bangsa ini, dan tentang Anies Rashid Baswedan. Itulah ini dari ini. Tetapi akan jauh lebih bagus kalau kita membacakan secara lengkap analisa yang bersangkutan di dalam tulisan yang berjudul atau bertajuk Membaca Surya yang Bercahaya. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita bacakan. Suatu saat saya menjumpai pengamat politik senior Fahri Ali. Fahri Ali pengamat politik yang sudah cukup senior ya, sejak tahun 80-an sudah banyak menulis dan banyak ini ya, buku-buku yang dia telah telurkan. Waktu itu saya menemani Andi Safrani yang berniat mencalonkan diri menjadi anggota KPU agar mendapatkan nasihat politik dari ahlinya. Kemudian dikatakan bahwa kamu pasti mendapatkan petua politik dari Bang Fahri, pinta saya padanya. Di tengah perbincangan dengan tokoh intelektual kader cendekiawan Nurholis Majid itu, saya bertanya siapa yang layak memimpin negeri ini pada 2024 mendatang. Bang Fahri yang kerap kali menjadi rujukan bertanya para kader HMI dan banyak politisi nasional itu menjawab singkat. Sangat tergantung dari Bang Surya Paloh. Mengapa demikian? Peneliti senior itu kemudian bercerita panjang lebar. Dari penjelasan itu saya akan berusaha menstrukturkan pikiran Bang Fahri Ali yang disampaikan secara rileks itu dengan beberapa poin penting. Yang pertama kawan-kawan sekalian, Surya Paloh adalah pemimpin partai politik. Ia secara pribadi tergolong ketua partai politik senior yang tidak memiliki ikatan birokrasi dengan rejim Jokowi. Dia merupakan non-state actor. Jadi di dalam pandangan Fahri Ali, Surya Paloh relatif memiliki sikap kemandirian politik yang menjadi modal dia bersikap independen. Tesis ini ternyata terbukti. Perlu diingat bahwa perbincangan saya dengan Bang Fahri Ali itu terjadi jauh sebelum Komisi Pemilihan Umum terbentuk. Tentu Komisi Pemilihan Umum yang ini ya, yang komisionernya yang ini, yang sekarang. Surya Paloh lebih awal memprakarsai dan menunjuk Anies Rashid Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa yang saat itu masih menjabat Panglima TNI. Kedua, Surya Paloh kita soal 3 calon itu yang di atas itu melalui Rakernas Partai Nasdem. Kemudian melalui Rakernas itu dianggap bahwa daerah-daerah mengusulkan 3 nama, yaitu calon presiden dari Partai Nasdem, yaitu yang pertama Anies Rashid Baswedan, yang kedua Ganjar Pranowo, dan yang ketiga adalah Andika Perkasa yang waktu itu sebagai Panglima TNI ya. Nah, di Rakernas diputuskan 3 nama itu yang kemudian nanti di kalau tidak salah di ini berikutnya
kemudian di rapat harian atau apa berikutnya Partai Nasdem memutuskan mengeluarkan calon atau memutuskan atau mengumumkan calon Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2023 pada bulan Oktober tahun lalu. Yang kedua, saudara sekalian, Surya Paloh dinilai memiliki idealisme tentang Indonesia yang lebih baik di antara pemimpin partai politik lainnya yang terlihat cenderung bersikap pragmatis. Kalau itu benar, saya kira ini benar. Dan Surya Paloh memang sejak dari zaman Pak Harto, dia seorang yang bergabung dalam kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan, terutama di FKPPI dan lain. Kemudian juga seorang pengusaha yang rentang waktunya ditempuh sudah puluhan tahun, bukan ujuk-ujuk ya. Jadi beliau berpengalaman lah. Dia juga lama di Partai Golkar juga kan. Hal ini terlihat dari cara Surya Paloh memilih Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Pilihan ini bisa dibaca dari dua perspektif, yakni ekonomi maupun politik. Nalar politik Surya Paloh tentu 2 langkah lebih maju dibandingkan ketua umum partai lain. Kalau menurut saya bukan 2 langkah, mungkin 5-10 langkah lebih maju daripada partai misalnya ketua umum PAN ya, apalagi P3 tidak bisa lah disandi, itu disamakan. Kemudian Golkar hari ini saya kira bisa berpuluh-puluh kali lebih maju daripada yang lainnya. Sebagai seorang pengusaha, Surya Paloh tentu mencium Anies Rashid Baswedan sebagai produk yang bagus dan dapat menarik minat pasar politik Indonesia yang besar. Anies di mata Surya adalah sosok yang mumpuni jika diberikan amanah yang lebih besar untuk memimpin Indonesia. Pilihan ini ternyata tidak salah, sebab begitu Anies diluncurkan sebagai calon presiden Partai Nasdem, iklim politik nasional sepenuhnya dikuasai Jokowi dan partai-partai koalisi pendukungnya yang mayoritas di parlemen ternyata semburat tak karuan, membentuk polarisasi yang sangat dinamis, setidaknya melahirkan kejutan-kejutan politik baru yang semakin menarik. Berbagai spekulasi di seputar keinginan rejim Jokowi untuk mendesain 3 periode gagal, menunda pemilu gagal, dan membuat ketua partai lainnya bermanuver tidak karuan. Partai Prabowo bersatu dengan Muhaimin, lalu Golkar, P3 dan PAN juga bersatu meski malu-malu. Hasilnya hingga detik ini tidak jelas. Sementara Anies Baswedan di bawah asuhan Surya Paloh semakin perkasa dan cintai rakyat, di mana mereka datangi. Lalu bagaimana dengan kubu PDIP yang selalu percaya diri memiliki suara yang aman di parlemen sebagai syarat pencalonan capres sendiri? Ternyata tarik-menarik politik antara petugas partai yakni Joko Widodo dengan pemberi mandat Megawati Soekarno Putri sama-sama semrawutnya. Yang juga sama-sama bukan sama-sama semrawut, sama-sama jumawatnya. Ganjar Pranowo yang dalam survei-survei besutan mereka selalu didesain teratas itu menjadi rebutan Megawati dan Joko Widodo meski makin seru. Lepas 1 Syawal 1444 Hijriah ketika Jokowi pas pulang kampung, Megawati membuat kejutan politik, memanggil balik petugas partai untuk bersama-sama mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden versi PDIP. Tentu saja sang petugas partai Glojotan tidak berkenan namun terpaksa menerima kenyataan karena tak berdaya. Redaksi. Sang petugas partai malah dengan cepat memboyong Ganjar Pranowo ke Solo usai deklarasi yang tak sehati itu. Jokowi tidak ingin Ganjar terlalu didominasi oleh pengaruh Megawati, dinaikkan ke dalam mobil kepresidenan lalu diajak terbang naik pesawat kepresidenan ke Solo dan diajak meresmikan masjid baru di kota kelahiran Jokowi itu. Lengkap sudah pembalasan sang petugas partai pada Megawati. Sementara putri Megawati, Puan Maharani juga terpaksa menahan diri dari ambisi politiknya untuk menjadi capres dari PDIP. Hingga kini saya rasa perasaan antara petugas partai dan pemberi mandat itu masih berada dalam api, masih berada seperti api dalam sekam. Mega bukan tokoh sembarangan yang sudah digertak begitu rupa, yang mudah digertak begitu rupa.
Dia matang dalam suatu pertarungan politik yang sangat sengit sejak peristiwa 27 Juli 1998 hingga kini. Megawati adalah pemimpin politik yang perempuan yang tidak pernah tergantikan. Ia wanita tangguh yang bisa membuat seluruh tokoh politik dari PDIP bertekuk lutut. Mega masih sangat sehat, cantik dan disegani. Itu jelas fakta meski tetap ada segelintir elit politik PDIP yang mencibernya dari belakang layar. Ketiga, saudara sekalian, Surya Paloh adalah pemimpin partai politik yang relatif tidak memiliki masalah hukum. Sehingga Surya Paloh tidak harus begitu rupa mengekor pada apa yang dikehendaki Jokowi sebagai presiden. Surya Paloh dapat memberikan harapan dan alternatif jalan pemikiran dan solusi bangsa yang kini semakin tidak jelas arahnya. Di mata Surya Paloh, negeri ini telah salah arah karena telah menjadi sangat kapitalistik. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan spirit dan ideologi Pancasila yang seharusnya betul-betul menjadi dasar bernegara kita, bukan hanya sebagai lip service. Keempat, Surya Paloh tergolong pemimpin partai yang mandiri secara ekonomi sehingga sikap-sikapnya akan lebih mandiri dibanding ketua umum partai yang lain. Surya memang tercatat sebagai pengusaha sukses yang memiliki banyak jaringan bisnis mulai dari media group, catering bertaraf internasional, perhotelan dan sejumlah bisnis lainnya. Kemandirian ekonomi ini membuat Surya Paloh sangat percaya diri untuk menyalurkan idealisme dan mimpinya tentang Indonesia di masa depan. Sosok pemimpin yang kompatibel untuk menjawab masa depan itu di mata Surya Paloh dan PDIP adalah Anies Rashid Baswedan. Menjawab tantangan zaman, Anies memenuhi seluruh prasyarat yang dibutuhkan. Dia seorang aktivis pergerakan mahasiswa, lulusan terbaik UGM, berpendidikan modern Amerika Serikat, bergelar doktor kebijakan publik, anak sekolah pendidikan, anak tokoh pendidik, cucu pahlawan nasional, berpikiran cerdas dan visioner, handsome, public speakingnya mantap, dan sosok yang bersih dari korupsi. Anies memiliki talenta kepemimpinan berkelas internasional. Saudara, kelak jika dia mendapatkan takdirnya sebagai presiden Indonesia, Anies akan muncul sebagai presiden yang menginspirasi dunia, bahkan bukan saja dunia Islam seperti Timur Tengah, namun juga dunia yang sekuler. Dan saya kira itu sudah terbukti ya. Beliau belum menjadi, sekali lagi beliau menjadi presiden saja, dia sudah menjadi perhatian dunia global, di kalangan wartawan, di kalangan akademisi, bahkan di kalangan pemimpin-pemimpin dunia, para diplomat dan lain sebagainya. Kita sudah lihat di masa-masa yang kemarin, ya, menjadi preferensi untuk dunia, masa-masa layak dunia. Itu juga sudah dilakukan, apalagi dia menjadi presiden Indonesia, tentu lebih dahsyat lagi. Akseptabilitas Anies dalam pergaulan dunia pastilah akan sangat tinggi. Dia punya leadership performance yang dibutuhkan di kancah internasional. Seperti tadi kita sudah kemukakan, kawan-kawan sekalian. Kelima, Surya Paloh merupakan tokoh politik dan bisnis sekaligus yang telah mempelopori dan menghapus uang mahar politik bagi para kepala daerah yang mau maju pada pilkada. Pilihan strategi politik tersebut tentu merupakan terobosan yang baik dalam menghapus uang pilkada yang seringkali melahirkan konflik. Selama ini ongkos perahu pilkada sering menjadi rebutan antara politisi di DPP dengan politisi di tingkat yang lebih bawah, sebagaimana terjadi di partai yang lain. Jadi, Surya merupakan ketua partai yang berhasil menghilangkan money politik di seputar proses pemilihan kepala daerah. Lihat kegaduhan dari pemilu ke pemilu selama ini. Tidak saja terkait data jumlah pemilih, tapi juga pencoblosan di luar koridor hukum hingga perhitungan hasil pemilihan umum. Semua itu terjadi karena KPU seringkali tidak menjadi wasit yang baik, bahkan menjadi bagian dari sumber pertanyaan soal asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Hal ini juga tantangan tersendiri bagi para penyelenggara pemilu pada tahun 2024.
mendatang. Jangan sampai KPU sebagai lembaga yang menghabiskan triliunan dana APBN yang notabene uang rakyat itu terbuang percuma. Juga tantangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk berlaku adil dan tidak menjadi sumber masalah dan produsen kebatilan politik di negeri ini. Dengan lisensi sebagai peneliti dan pengamat politik senior, Fahri Ali yang melihat kelayakan pemimpin ini pada tahun 2024 mendatang dengan menyatakan itu tergantung Pak Surya Paloh. Sebenarnya maksudnya Surya yang bercahaya bagi Indonesia sebagai negara beradab yang menginspirasi dunia menjadi kiblat dunia. Demikianlah kawan-kawan sekalian tulisan dari Fatur Rahman yang cukup memukau ya, tentang analisa dia soal soal sosok figur Surya Paloh dan Anies Rashid Baswedan, dan kemudian dipotret dalam suatu kerangka konstelasi politik nasional untuk Pilpres 2024 yang akan datang, dengan figur yang diharapkan sosok Anies Rashid Baswedan sebagai capres yang ditangkap Surya Paloh yang penuh dengan idealisme itu. Diharapkan Indonesia harus kembali kepada rel sejatinya, rel sebagaimana dia diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 atau tujuan bernegara kita yang dirumuskan para founding father di masa lalu, yang kemudian dirumuskan kembali di dalam Pancasila, yang kemudian didetilkan oleh Capres Anies Rashid Baswedan dengan semacam tagline meluruskan jalan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kawan-kawan sekalian, saya kira potret dari Fatur Rahman ini, walaupun dia mencoba untuk tidak meluas seluas-luasnya, tapi bagian-bagian penting dari dari cara berpikir Surya Paloh, peran Surya Paloh, kemudian mendudukan Anies di tengah sebagai seorang sosok yang luar biasa yang bisa menyelamatkan Indonesia dari keterbelakangan dan kebodohan yang produksi, kebohongan yang diproduksi para politisi hari ini, dan bisa mengarahkan Indonesia untuk sejahtera itu, dan Indonesia yang berwibawa, Indonesia yang dikagumi oleh dunia dengan kepemimpinan Anies di masa depan akan bisa tercapai karena Surya Paloh bisa menangkap dengan idealismenya Pak Surya Paloh bisa menangkap sosok pemimpin Indonesia yang tepat di masa depan, terutama di Pilpres 2024, sehingga beliau juga mewanti-wanti jangan sampai dengan pemilu dengan ratusan triliun kita buang untuk membiayai KPU dan Bawaslu hanya melahirkan seorang pemimpin yang hanya mencoba untuk melanjutkan keadaan yang sesulit keadaan Indonesia yang sudah amburadul seperti saat ini, tetapi melahirkan seorang pemimpin yang bisa dikagumi dunia, yang bisa menyelesaikan banyak masalah di negeri kita, terutama kemiskinan, tenaga kerja, dan soal keadilan sosial serta kesejahteraan dan kemajuan bangsa ini lebih baik di masa yang akan datang. Demikianlah kawan-kawan sekalian, kita tambahkan dari apa yang ditulis oleh Fatur Rahman yang luar biasa ini. Terima kasih, mudah-mudahan mencerahkan, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.